Keturunan Sunan Kalijaga yang jarang orang dengar kisah Sunan Muria. Putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, nama aslinya Raden Umar Sahid. Seperti ayahnya dalam berdakwah, beliau menggunakan cara halus ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satu puncaknya bernama Colo. Letaknya di sebelah utara kota Kudus. Menurut Solihin Salam, sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut dan rakyat jelata. Beliau satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Dan beliau pula yang menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Sunan Muria itu adalah julukannya wali yang sakti. Kuat fisiknya dapat dibuktikan dalam letak padepokan yang terletak di atas gunung. Menurut pengalaman penulis, jarak antara kaki undak-undangan atau tangga dari bawah sampai ke makam Sunan Muria tidak kurang dari 750 meter. Ada pula bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Tempat tinggalnya di Juwana. Demikian saktinya Sunan Ngerang sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Pada suatu hari Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-muridnya diundang semua seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Pathakwara, Kapa dan adiknya Gantiri. Tetangga dekat juga diundang, demikian pula tanah kandung yang dari jauh. Setelah kamu berkumpul, Dewi Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah darah-darah yang cantik rupawan, terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak terseret oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Ngerang yang lain yaitu Adipati Pathakwara memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Suatu menjadi murid Sunan Ngerang, yaitu ketika Pathakwara belum menjadi seorang adipati, Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang gadis itu benar-benar membuat adipati tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis terus-menerus. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Pathak tidak tahan lagi. Dia menggoda Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, lebih-lebih setelah laki-laki itu bertindak kurang ajar. Tentu saja sang Dewi merasa malu, lebih-lebih ketika lelaki itu berlaku kurang ajar dengan memegang bagian-bagian tubuhnya yang tidak pantas disentuh. Si gadis naik pitam nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Pathakwara menyumpah-nyumpah, hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu menertawakan kekonyolannya, dia pun semakin malu. Hampir saja Dewi ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Dewi Roroyono masuk ke dalam kamarnya menangis jadi-jadinya karena dipermalukan oleh sang adipati. Malam harinya tamu-tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Ngerang, termasuk sang adipati dan Sunan Muria. Hingga lewat tengah malam adipati belum dapat memejamkan matanya. Setelah itu dirinya bangkit dari tempat tidur mengendap-endap ke kamar Dewi Roroyono. Gadis yang cantik disiramnya sehingga tidak sadarkan diri. Melalui genteng adipati membawa kabur sang gadis yang cantik jelita menuju wilayahnya Mandalika, wilayah Kaling atau Kediri.
Setelah Sang Sunan mengetahuinya bahwa putrinya diculik oleh adipati yang tidak lain muridnya sendiri, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya kembali ke Ngerang akan dijodohkan dengan putrinya itu, bila mana perempuan dia akan dijadikan saudaranya. Tidak ada yang menyatakan kesanggupannya karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Sang Adipati Pathakwara. Hingga pada akhirnya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan sang guru. Saya akan berusaha mengambil Dewi Roroyono dari tangan adipati yang berkhianat, kata Sunan Muria. Tetapi di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan kapal dan juga Gantiri perguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Kedua orang itu merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah daerah Keling. "Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa?" tanya Kapa. Sunan Muria lalu menceritakan penculikan sang dewi yang dilakukan oleh adipati. Kakak beradik itu sangat menghormati Sunan Muria sebagai saudara seperguruan yang lebih tua. Keduanya lantas menyatakan diri untuk membantu Sunan Muria merebut kembali sang dewi. Datang sebaiknya pulang ke Padepokan Gunung Muria. Murid-murid Kakang sangat membutuhkan bimbingan, biarlah kami yang berusaha merebut Dewi Roroyono. Kalau berhasil Kakang tetap berhak mengawininya, kami hanya sekedar membantu, demikian kata Kapa. Aku masih sanggup untuk merebutnya sendiri, ujar Sunan Muria. Itu benar, tapi membimbing orang memperdalam agama Islam juga lebih penting, percayalah pada kami. Kami pasti sanggup merebut kembali, kata Kapa ngotot. Sunan Muria akhirnya meluluhkan permintaan adik seperguruannya. Rasa tidak enak menolak seseorang yang hendak berbuat baik, lagi pula ia harus menunggu para santrinya di Padepokan Gunung Muria. Untuk merebut Dewi dari tangan adipati, Kapa dan Gentiri ternyata meminta bantuan seorang Wikul Lodang Datuk yang berada di Pulau Seperapat yang dikenal sebagai tokoh sakti yang jarang tandingannya. Usaha mereka berhasil, Dewi kembali ke Ngerang. Hari berikutnya Sunan Muria hendak ke Ngerang, ingin mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Di tengah jalan beliau bertemu dengan adipati. "Hai Pathakwara, berhentilah kau!" Suara tegas Sunan Muria. Adipati yang sedang naik kuda terpaksa berhenti karena Sunan Muria menghadang di depannya. "Minggir, jangan menghalangi jalanku!" Suara adipati itu tegas. "Boleh asal kau kembalikan sang dewi, goblok. Roroyono sudah dibawa Kapa dan juga adiknya, sekarang aku hendak mengejarnya," ucap adipati. "Untuk apa kamu mengejar mereka?" "Merebut kembali," jawab adipati yang bengis. "Kalau begitu langkah dulu mayatku. Dewi telah dijodohkan denganku," kata Sunan Muria sambil pasang kuda-kuda. Tanpa basa-basi pertempuran terjadi. Kesaktian adipati dikerahkan seluruhnya, namun hanya dalam beberapa kali gebrakan saja adipati Warak telah jatuh di tanah dalam keadaan fatal. Seluruh kesaktiannya lenyap dan ia menjadi lumpuh, tak mampu untuk bangkit berdiri apalagi berjalan. Sunan Muria kemudian meneruskan perjalanan. Kedatangannya disambut gembira oleh Sunan Ngerang. Karena Kapa dan juga adiknya Gentiri telah bercerita secara jujur bahwa mereka sendirilah yang memaksa mengambil alih tugas Sunan Muria mencari Dewi. Maka dengan itu Sunan Ngerang menyuruhkan putrinya dengan Sunan Muria. Upacara pernikahan pun segera dilaksanakan. Kakak dan beradik berjasa besar itu diberi hadiah tanah di desa Buntar. Dengan hadiah itu keduanya sudah menjadi orang kaya yang hidupnya serba berkecukupan. Sedang Sunan Muria segera membolong istrinya kepada Depokan Gunung Muria. Mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang ideal. Tidak demikian halnya dengan Kapa dan Gentiri. Sewaktu membawa Dewi Roroyono dari Keling Kerang, ajaknya mereka terlanjur terpesona oleh kecantikan wanita jelita itu.
Siang malam mereka tidak dapat tidur, wajah wanita itu senantiasa terbayang, namun karena wanita itu sudah diperistri kakak seperguruannya mereka tidak dapat berbuat apa-apa, hanya penyesalan yang menghujam di dada. Mengapa dulu mereka berburu-buru menawarkan jasa baiknya, betapa enaknya Sunan Muria tanpa bersusah payah sekarang menikmati kebahagiaan bersama gadis yang mereka didambakan. Inilah hikmah ajaran agama agar laki-laki tidak harus dengan menahan pandangan matanya dan menjaga kehormatan atau kemaluan mereka. Andai kata kapal dan ganti diri, dia menatap terus-menerus ke arah wajah dan tubuh Dewi yang indah itu, pasti mereka tidak akan terpesona dan tidak terjerat oleh iblis yang memasang perangkap pada pandangan mata. Kini Kapa dan Gentiri benar-benar telah dirasuki iblis. Mereka bertekad hendak merebut Dewi dari tangan Sunan Muria. Mereka telah sepakat untuk menjadikan wanita itu sebagai istri bersama secara bergiliran. Sungguh keji rencana mereka. Gentiri berangkat lebih dulu ke Gunung Muria, namun ketika dia hendak melaksanakan niatnya dipergoki oleh murid-murid Sunan Muria. Terjadilah pertempuran dahsyat, apalagi ketika Sunan Muria keluar menghadapi Gentiri. Suasana menjadi semakin panas. Akhirnya Gentiri tewas menemui ajalnya di puncak Gunung Muria. Kematian sang adik cepat tersebar ke berbagai daerah, tapi tidak membuat surut niat Kapa yang cukup cerdik. Dia datang ke Gunung Muria secara diam-diam di malam hari, tak seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada suatu itu Sunan Muria dan beberapa murid pilihannya sedang berpergian ke Demak Bintoro. Kapa menyirep murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah yang ditugaskan menjaga Dewi. Kemudian dengan mudahnya Kapa mencuri dan membawa wanita impiannya ke Pulau Seperapat. Pada saat yang sama sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria bermaksud mengendapkan kunjungan kepada Wiku Sedang Datuk di Pulau Seperapat. Biasa dilakukannya bersahabat dengan pemeluk agama lain bukanlah suatu dosa, terlebih sang Wiku itu pernah menolongnya merebut Dewi dari Pathak. Seperti ajaran Sunan Kalijaga yang mampu hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suatu negeri, lalu ditunjukkan akhlak Islam yang mulia dan agung. Bukannya berdebat tentang perbedaan agama itu sendiri dan menerapkan ajaran-ajaran akhlak yang mulia, nyata banyak memeluk agama lain yang pada akhirnya tertarik dan masuk Islam secara sukarela. Ternyata kedatangan Kapa ke Pulau Seperapat itu tidak disambut baik oleh Datuk. Memalukan benar-benar, nista perbuatanmu itu, cepat kembalikan istri kakang, keperluanmu sendiri, hardik Wiko Lodang Datuk dengan marah. Bapak guru ini bagaimana, bukan kak aku ini muridmu, mengapa tidak kau bela? Protes Kapa. Sampai mati pun aku tidak akan sudi membela kebejatan budi pekerti yang buruk meskipun pelakunya ialah muridku sendiri. Perdebatan antara guru dan murid berlangsung lama tanpa mereka sadari Sunan Muria sudah sampai di tempat itu. Buat dapat terkejutnya Sunan Muria melihat istrinya sedang tergolek di tanah dalam keadaan terikat kaki dan tangannya, sementara Kapa dilihatnya sedang adu mulut dengan gurunya yaitu Lodang Datuk. Begitu mengetahui kedatangan Sunan Muria, Kapa langsung melancarkan serangan dengan jurus-jurus maut. Ladang Datuk menjauh melangkah menuju Dewi untuk membebaskan dari belenggu yang dilakukan Kapa. Bersamaan dengan selesainya sang Wiku membuka tali yang mengait tubuh Dewi, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari mulut Kapa. Ternyata serangan dengan pengarahan aji kesaktian yang dilakukan Kapa berbalik menghantam dirinya sendiri. Itu adalah ilmu yang dimiliki Sunan Muria, mampu mengembalikan serangan lawan karena Kapa mempergunakan aji pamungkas yang puncak kesaktian yang dimilikinya, maka ilmu itu akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Maafkan saya tuanku, ujar Sunan Muria agak menyesal. Tidak mengapa. Menyesal aku telah turut memberikan ilmu kepadanya. Ternyata ilmu itu digunakan untuk jalan kejahatan, kata sang Wiku. Tubuhmu dirinya dikuburkan dengan secara layak oleh sang guru dan juga Sunan.
Setelah menguburkan tubuh Kapas, Sunan Muria dan istrinya langsung kembali ke puncak Gunung Muria.